Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hijack Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pengantar teknologi informasi. Jadi ini adalah video terakhir kita ya, atau pembahasan terakhir kita dalam seri pengantar teknologi informasi ya. Jadi di video terakhir ini kita mau ngebahas tentang cloud dan sinkronisasi ya. Nah, teman-teman pasti udah pada dengar ya cloud pada video sebelumnya ya. Jadi cloud ini tentang backup ya, backup data ya. Tapi secara online gitu ya. Nah, kita akan bahas mekanismenya gimana. Oke, apa itu cloud storage? Nah, jadi bayangkan eh, kita tuh eh, ngebayangkan ada lemari gitu ya, lemari penyimpanan raksasa yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, itulah yang disebut sebagai cloud storage gitu ya. Atau kalau kita terjemahkan ya, itu jadi penyimpanan awan ya. Nah, jadi cloud storage ini adalah layanan yang memungkinkan kita menyimpan file atau data di server internet, bukan di perangkat fisik seperti komputer atau smartphone gitu ya. Nah, dengan cloud storage, file yang disimpan tidak berada di dalam perangkat kita, melainkan di pusat data yang dikelola oleh penyedia layanan gitu ya. Nah, kita bisa mengakses file tersebut melalui koneksi internet dari berbagai perangkat. Nah, gitu ya. Eh, jadi cloud storage ini kayak tempat buat nyimpan data gitu loh. Apa namanya? Yang dimana tempat penyimpanan data ini itu bisa diakses oleh siapa aja gitu ya, dan kita bisa mengatur gitu ya siapa aja gitu ya yang boleh mengakses penyimpanan kita di cloud storage gitu ya. Nah, entah itu mau private kah atau mau berbagi kah ya kan dengan perangkat lain ya itu juga bisa gitu ya. Jadi kita bisa atur itu semua di penyimpanan awan gitu ya. Nah, jadi intinya ya filenya itu disimpan di server jarak jauh yang terhubung ke internet, bukan di perangkat lokal gitu ya. Makanya kalau perangkat kita rusak ya aman gitu ya. Nah, data kita tetap ada gitu ya di server gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengenal penyedia layanan cloud storage gitu ya. Nah, jadi ada beberapa layanan cloud storage ya, yang paling populer sih itu Google Drive ya, yang paling ya kalau yang paling populer, yang paling sering kita dengar ya, yang bahkan aku sendiri pakai gitu ya, itu adalah Google Drive gitu ya. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya. Nah, terus juga ada iCloud. Nah, ini untuk iPhone ya. Nah, untuk iPhone, iPad gitu ya. Nah, terus ada juga OneDrive gitu ya. Nah, ini eh, layanan dari Microsoft gitu ya. Dan di sini penyimpanannya kecil ya, cuma 5 GB doang gitu ya. Kayak iCloud juga. Nah, yang paling gede itu Google Drive ya, 15 GB ya. Nah, selebihnya berbayar. Nah, ini ada penyedia cloud storage lainnya ya, ada Dropbox, ada Mega, ada Backcloud ya. Nah, tapi ini cukup jarang terdengar ya, dan aku sendiri juga baru tahu gitu ya. Dari sini aku juga baru tahu gitu ya, kalau ada Dropbox, ada Mega, ada Backcloud gitu ya. Nah, jadi yang paling populer itu ya yang sebelumnya ya, kayak Google Drive gitu ya. Sedangkan ini agak jarang. Nah, cara kerja cloud storage itu gimana sih? Nah, cara kerjanya itu pertama kita unggah dulu data apa gitu ya, yang pengen kita simpan ke cloud gitu ya. Nah, misalnya data A, ya udah kita pilih data A. Terus data A ini itu ditransfer gitu ya. Nah, ditransfer ke cloud, lalu eh, setelah ditransfer, nah si cloud ini nerima transferan data A dari kita gitu ya. Nah, maka cloud storage akan menyimpan ya data yang kita transfer tersebut gitu ya. Data A ya, data A yang kita transfer tadi itu disimpan gitu ya. Nah, setelah disimpan cloud storage ini itu bisa dibuka oleh siapa aja gitu ya, sesuai kehendak kita gitu ya. Nah, jadi siapa yang punya akun gitu ya. Nah, itu yang ngatur gitu ya. Ngatur hak aksesnya itu gimana gitu ya. Misalnya cuma dia doang gitu ya yang bisa mengakses ya bisa gitu ya. Atau
yang punya linknya itu juga bisa akses, nah itu juga bisa gitu ya. Nah jadi tergantung yang punya akun gitu ya. Jadi yang punya akun itu berhak untuk mengatur hak aksesnya gitu ya. Nah, jadi setelah disimpan tentunya bisa diakses. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas proses upload dan download gitu ya. Nah, jadi untuk proses upload ini ya, saat kita mengunggah file, data itu dipecah menjadi paket-paket kecil dan dikirim melalui internet gitu ya. Nah, server cloud menerima paket-paket ini dan menyusunnya kembali menjadi file lengkap gitu ya. Nah, proses ini dilindungi dengan enkripsi untuk keamanan ya tentunya. Nah, jadi eh, saat kita mentransfer data ke cloud ya, itu ya eh, bisa disebut sebagai upload gitu ya. Nah, terus gimana dengan proses download? Nah, proses download ini kayak apa ya? Kayak ketika mengunduh gitu ya. Nah, server cloud itu mengirimkan file kembali ke perangkat kita ya. File yang sama bisa diunduh ke berbagai perangkat tanpa mengurangi kualitas atau kehilangan data. Jadi proses download itu kayak kita tuh ngakses data gitu ya. Nah, jadi pas kita ngakses data itu ya kita sama aja dengan ngedownload gitu ya. Nah, kita ngelihat ya kan di dalam penyimpanan cloud-nya itu ada data A gitu ya. Nah, kita pengen mengakses data A. Nah, berarti kita ya sama aja kita sudah mendownload data si A gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita bahas sinkronisasi. Nah, jadi apa sih sinkronisasi itu? Nah, jadi sinkronisasi adalah proses penyamaan data secara otomatis antara perangkat dan cloud storage gitu ya. Nah, bayangkan eh, kita memiliki buku catatan yang selalu update di setiap meja kerja kita. Itulah sinkronisasi. Nah, jadi kayak penyesuaian gitu ya. Nah, biar sama terus gitu ya. Nah, ketika mengubah file di satu perangkat, perubahan tersebut otomatis tercermin di semua perangkat lain yang terhubung gitu ya. Ini terjadi karena cloud storage terus memantau perubahan dan menyebarkannya ke seluruh perangkat gitu ya. Nah, jadi biar nyambung aja gitu ya. Kalau nggak sinkron kan kayak perangkat lain jadi bingung gitu ya. Kayak kok di perangkat kita ada data A, di perangkat lain nggak ada gitu ya. Nah, jadi kan kayak bingung gitu kan. Nah, jadi biar nggak miskom ya kan, ya diperlukan yang namanya sinkronisasi. Nah, manfaat utamanya adalah file selalu versi terbaru di semua perangkat tanpa perlu transfer manual gitu ya. Jadi nggak perlu kita update secara manual ya. Eh, kita pakai sinkronisasi saja. Itu enak ya. Nah, ini contoh sederhana sinkronisasi ya. Nah, pertama itu edit dokumen di laptop gitu ya. Nah, kita membuka dan mengedit dokumen presentasi di laptop rumah pada pukul 9 pagi ya misalnya ya. Nah, di sini. Terus ada sinkronisasi otomatis ya. Nah, ini perubahan otomatis diunggah ke cloud storage dalam hitungan detik ya. Nah, terus akses dari smartphone gitu ya. Nah, kita membuka dokumen yang sama di smartphone saat perjalanan. Semua perubahan sudah tersimpan ya. Nah, kemudian lanjutkan di kantor gitu ya. Nah, kita melanjutkan pekerjaan di komputer kantor dengan versi terbaru tanpa perlu eh, transfer file gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh sederhana sinkronisasi ya. Jadi kita edit ya, edit, lalu sinkronisasi otomatis ya kan, lalu akses dari smartphone, lalu kita eh, lanjutkan di kantor gitu ya dengan versi terbaru ya setelah disinkronisasi ya. Nah, ini ada jenis-jenis sinkronisasi ya. Nah, pertama ada sinkronisasi real time. Nah, ini eh, kalau real time ini dia perubahannya itu tuh langsung tersimpan dan disebarkan ke semua perangkat gitu ya dalam hitungan detik gitu ya. Nah, ini cocok banget ya buat kolaborasi tim ya biar nggak miskom ya. Nah, terus juga sinkronisasi terjadwal. Nah, ini eh, kalau yang terjadwal ini dia akan menyinkronisasi ya itu pada waktu tertentu aja gitu ya. Misalnya setiap jam atau setiap hari atau bahkan ya setiap 2 hari ya. Ya intinya ada jadwalnya gitu ya. Misalnya setiap jam 9 pagi gitu kan. Nah, terus ada sinkronisasi manual. Nah, ini kalau sinkronisasi manual ini pengguna memilih kapan ingin melakukan sinkronisasi. Nah, jadi
Jadi, penggunalah yang menyinkronisasi sendiri gitu ya, mengupdate datanya ya secara manual gitu ya. Nah, bisa dikatakan gitu. Nah, apa yang bisa disimpan di cloud? Nah, jadi cloud storage itu bukan cuma, tentang dokumen teks, melainkan, jenis file dan data, lain itu bisa disimpan dengan aman kayak, eee, dokumen dan file teks ya pastinya ya. Nah, ini udah pasti ya, kayak format, PDF ya, Word gitu ya, spreadsheet gitu ya. Nah, atau TXT gitu ya juga bisa ya. Nah, terus juga, eee, foto dan video ya tentunya ya. Nah, ini juga bisa ya ternyata. Terus, file audio dan musik gitu ya. Nah, itu juga bisa ya ternyata. Dan, kita juga bisa ternyata backup sistem gitu ya. Nah, cadangan, atau ya cadangan data penting gitu ya. Entah itu pengaturan aplikasi atau backup sistem operasi. Nah, jadi ternyata cloud juga bisa loh ya, backup sistem. Nah, bukan cuma data ya data kayak foto, video, file gitu-gitu ya, tapi juga sistem juga bisa ternyata. Nah, data aplikasi yang tersimpan di cloud gitu ya. Nah, jadi, banyak aplikasi modern ya, menyimpan data secara otomatis ke cloud untuk memberikan pengalaman yang mulus antar perangkat gitu ya. Nah, misalnya apa? Misalnya kontak dan kalender gitu ya. Nah, kayak, daftar kontak telepon gitu ya, jadwal meeting, dan pengingat itu tersinkronisasi secara otomatis. Lalu ada email dan pesan gitu kan. Nah, ini, korespondensi email dan riwayat chat itu juga tersimpan di server cloud. Nah, dan ada catatan dan memo gitu ya. Nah, jadi aplikasi Notes, kayak Google Keep ya. Nah, ini aku juga baru tahu ya ada Google Keep ya. Nah, terus juga ada Apple Notes. Nah, ini menyimpan semua catatan di cloud gitu. Nah, ini ada pengaturan dan preferensi ya. Nah, jadi cloud storage juga menyimpan berbagai pengaturan dan preferensi yang membuat pengalaman pengguna lebih personal dan konsisten gitu ya. Nah, pertama ada pengaturan aplikasi ya. Nah, itu kayak berkaitan dengan tema ya, layout dan konfigurasi aplikasi favorit gitu ya. Nah, terus juga ada bookmark dan history ya. Nah, ini eh, kayak riwayat browsing kita gitu ya. Kita ngakses halaman web apa aja gitu. Nah, terus juga progress game gitu ya. Nah, ini, kayak perkembangan kita dalam suatu game gitu ya, entah itu pencapaian atau ya rank gitu ya, biasanya. Nah, ini juga tersimpan dan ada password juga ya ternyata ya. Nah, ini mantap nih. Nah, jadi password-nya juga tersimpan gitu ya. Nah, ini, kita, eee, apa namanya, password yang kita pakai itu ternyata bisa, tersimpan gitu ya. Nah, ini ada kelebihan cloud storage ya. Nah, pertama tentu saja kita bisa mengakses dari mana saja ya, tapi, perlu internet sih ya. Nah, tapi, praktis gitu ya, kalau kita emang lagi ada internet ya enak gitu ya, tinggal, sat ya kan, download selesai gitu ya. Nah, terus juga, keamanan datanya gitu ya. Nah, ini juga, oke ya, datanya dilindungi dengan enkripsi dan sistem keamanan yang berlapis gitu ya, di pusat data profesional. Nah, jadi soal keamanan data ini sudah oke gitu ya. Nah, terus juga backup-nya juga otomatis gitu ya. Nah, filenya tuh, tetap aman gitu ya, walaupun perangkatnya rusak, hilang, atau dicuri gitu kan. Terus juga kolaborasinya juga mudah gitu ya. Nah, kita bisa berbagi file dan bekerja bersama tim ya. Nah, dengan lebih efisien. Nah, ini ada kelebihan storage lainnya ya, kelebihan cloud ya. Nah, pertama, hemat ruang penyimpanan ya. Nah, jadi kita nggak perlu punya hard drive eksternal atau mengupgrade storage perangkat ya. Nah, file itu disimpan di server cloud ya. Jadi, ruang penyimpanan lokal tetap lapang. Nah, terus juga, skalabilitasnya itu fleksibel gitu ya. Nah, kapasitas penyimpanan bisa ditambah sesuai kebutuhan dengan upgrade paket berlangganan. Nah, jadi, kalau misalnya kita pengen lebih dari 15 GB nih, kita perlunya, 30 GB misalnya. Nah, itu bisa ditambah, bisa di-upgrade sebenarnya ya, dengan cara berlangganan gitu ya. Nah, bayarnya tuh biasanya murah aja sih, kalau nggak salah aku pernah, berlangganan di Drive itu 10.000 kalau nggak salah ya.
sebulan ya, kalau nggak salah ya. Murah aja kalau di Trap ya. Nah, tapi kalau sekarang nggak tahu sih, apakah masih 10.000 ya, mungkin teman-teman bisa cek sendiri. Nah, terus, ada version history gitu ya. Nah, jadi banyak layanan cloud itu menyimpan versi lama file gitu ya. Memungkinkan kita mengembalikan perubahan jika terjadi kesalahan gitu ya. Nah, jadi kalau kita ada kesalahan dalam mengupdate, ya kita bisa pakai versi lama filenya gitu ya. Nah, jadi versi lamanya itu tetap ada gitu ya. Nah, terus efisiensi biaya gitu ya. Nah, paket gratis sudah cukup untuk kebutuhan personal. Nah, paket berbayar lebih murah dibanding beli storage fisik gitu ya. Nah, kalau untuk kebutuhan pribadi sih ya 15 GB cukup sih harusnya ya. Nah, tapi kalau untuk eh, kebutuhan yang lebih ya, lebih dari sekedar kebutuhan pribadi ya eh, murah aja gitu ya. Eh, Cuma 10.000 ya kalau untuk di Thread. Tapi ada risikonya nih. Nah, ini ada risiko cloud storage ya. Nah, pertama-tama yaitu eh, ketergantungan internet gitu ya. Nah, jadi kalau kita lagi nggak ada kuota ya, nah akses ke file itu menjadi terbatas atau ya nggak mungkin gitu ya. Nah, terus juga ada risiko privasi gitu ya. Nah, data disimpan di server pihak ketiga yang secara teoritis bisa diakses oleh penyedia layanan gitu ya. Nah, jadi ini masalah privasi sih, walaupun keamanannya sudah oke, tapi privasinya ya bocor jadinya ya, gitu. Terus potensi kebocoran data. Nah, jika akun diretas, maka data pribadi bisa jatuh ke tangan yang salah. Nah, jadi cloud itu kan pakai akun gitu ya. Nah, dan akun kita tuh bisa ngatur gitu ya, hak aksesnya tuh siapa aja gitu ya. Nah, kalau akunnya diretas ya ya udah, maka eh, yang ngeretas ini tuh dapat dengan mudahnya mengakses data data cloud storage kita ya, data yang ada di cloud storage ya, dengan akun yang sudah dia retas gitu ya. Nah, ini ada risiko cloud storage lainnya ya. Nah, tentunya ada biaya perlangganan. Nah, untuk kapasitas yang lebih besar ya, kalau kita perlu kebutuhan profesional misalnya, kebutuhan kantor misalnya, buat kolaborasi tim gitu kan. Nah, kemungkinan kita perlu kapasitas yang lebih besar gitu ya. Nah, itu kita perlu yang namanya biaya berlangganan gitu ya. Nah, biayanya itu biasanya langganannya itu bulanan ya, bulanan atau tahunan ya. Nah, bisa kita pilih ya. Nah, terus ada downtime layanan gitu ya. Nah, terus jadi server cloud itu bisa mengalami gangguan teknis atau maintenance ya, yang membuat layanan nggak bisa diakses sementara. Nah, jadi kalau kita lagi perlu nih, tapi ternyata lagi maintenance, nah itu bakal susah gitu ya. Nah, itu sih. Jadi eee, kayak kalau lagi apes kita lagi perlu nih. Nah, ternyata lagi maintenance ya kan. Nah, itu susah ya. Nah, walaupun jarang sih, jarang ya biasanya ya. Nah, karena aku sendiri ya nggak pernah gitu ya ngalami hal begini ya kan di layanan Google Drive gitu ya. Nah, jadi jarang ya, cenderung jarang, tapi kalau kebetulan lagi apes ya gitu. Nah, terus perubahan kebijakan gitu ya. Nah, jadi penyedia layanan bisa mengubah syarat dan ketentuan ya, harga atau bahkan menghentikan layanan. Nah, jadi kita karena kita pakai layanan punya orang ya, jadi kita harus mengikuti kebijakan yang tersedia gitu ya. Nah, syarat dan ketentuannya, harganya ya, harga langganannya ya, itu bisa berubah ya. Kayak contohnya kayak yang aku sebutin itu kan harganya 10.000 ya. Nah, tapi itu udah lama ya, udah nggak tahu kapan ya. Lupa aku kapan. Nah, yang jelas aku pernah langganan itu 10.000 ya, kalau nggak salah ya. Nah, bisa aja hari ini itu harganya naik jadi 15.000 atau jadi 20.000, nggak tahu ya. Nah, karena ya kebijakan bisa terus berubah. Nah, sekarang kita akan mitigasi risiko cloud storage gitu ya. Nah, pertama-tama ya, kita harus pakai password yang kuat ya. Ingat, jangan pakai password tanggal lahir. Nah, ini kebiasaan nih, ya, kebiasaan buruk yang aku sendiri juga eh, masih ini ya, masih terapin ya. Nah, terus autentikasi 2FA ya. Nah, enkripsi file
backup lokal, dan review sharing gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian menghemat penyimpanan dengan cloud gitu ya. Nah, jadi konsep dasarnya tuh kita memindahkan file dari perangkat ke cloud itu sama aja membebaskan ruang penyimpanan lokal gitu ya. Nah, jadi kita pindahin gitu ya. Pindahin aja file-file penting itu ke cloud gitu ya. Kalau lagi perlu ya baru kita unduh lagi ke dalam ruang penyimpanan lokal. Nah, ini adalah salah satu manfaat terbesar dari cloud storage gitu ya. Nah, jadi dia membantu kita buat menghemat ruang penyimpanan di perangkat gitu ya. Nah, file yang jarang diakses bisa dipindahkan ke cloud gitu ya. Sementara file penting tetap berada di perangkat untuk akses cepat gitu ya. Nah, gitu. Atau bisa juga file pentingnya sebagian juga disimpan ke cloud gitu ya. File file pentingnya simpan di cloud gitu ya. Nah, terus kalau lagi kepake kita unduh gitu ya, unduh lagi dari cloud gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Nah, karena sekalian nge-backup data gitu kan, sekalian menghemat ruang penyimpanan, sekalian apa ya, mem-backup data gitu ya. Takutnya kalau semua file penting itu kita biarin di perangkat, takutnya kalau perangkat kita rusak kan ya mampus kita, ya kan? Padahal filenya kan penting gitu ya. Nah, sedangkan file yang jarang diakses eh, yang nggak penting ini ya, nah itu malah aman gitu ya. Nah, kan sayang banget gitu ya kalau kayak gitu ya. Nah, ini ada strategi selective synchron ya. Nah, jadi selective synchron ini adalah fitur yang memungkinkan kita memilih folder mana yang ingin disinkronkan ke perangkat tertentu gitu ya. Nah, misalnya laptop kerja ya. Nah, ini sinkronkan folder project dan dokumen kerja. Nah, terus smartphone ini kita hanya sinkronkan folder foto dan dokumen penting. Nah, terus di tablet itu kayak sinkronkan folder media dan entertainment ya. Nah, jadi kita bisa memilih data mana sih yang perlu disinkronisasi gitu ya, disinkronkan gitu kan. Eh, yang mungkin sering kita update gitu ya. Datanya tuh mungkin sering kita update. Nah, jadi kita perlu disinkronkan gitu ya datanya tuh biar ya biar sinkron aja gitu ya. Nah, sedangkan data yang jarang terupdate mungkin ya data yang eee, jarang kita update gitu ya. Nah, itu bisa kita skip gitu ya. Nah, jadi jadi dengan adanya selective synchron ini ya, kita eee, hanya menyimpan file yang relevan gitu ya. Nah, dan tentunya ini dapat menghemat ruang penyimpanan secara efektif. Nah, ini ada file on demand ya. Nah, jadi file on demand adalah fitur canggih yang menampilkan daftar semua file di cloud, tetapi hanya mengunduh file yang benar-benar dibuka. Nah, jadi file tampak ada di perangkat tapi sebenarnya tersimpan di cloud gitu ya. Nah, ketika membuka file, sistem otomatis mengunduhnya. Ketika nggak digunakan lagi, file bisa dihapus dari perangkat sambil tetap ada di cloud. Nah, ini salah satu fitur canggih yang mantap banget sih. Jadi kita nggak perlu unduh secara manual gitu ya. Nah, jadi seolah-olah datanya tuh ada gitu ya di perangkat kita gitu ya. Nah, kalau kita coba ya, nah kalau kita coba buka gitu kan, nah itu secara otomatis unduh gitu ya. Nah, jadi bukan bukan benar-benar apa ya, kita buka ya kan. Nah, itu bukan benar-benar kita tuh ngebukanya tuh di perangkat ya. Bukan, tapi diunduh dulu baru dibuka di perangkat gitu ya. Nah, ini ada analoginya ya, itu kayak menu restoran yang menampilkan semua hidangan, tetapi makanan baru itu disiapkan saat dipesan gitu ya. Nah, kita bisa melihat semua pilihan tanpa harus menyimpan semua makanan di meja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita akan mengelola foto dan video. Nah, jadi foto dan video adalah file yang paling banyak menghabiskan ruang penyimpanan ya. Biasanya sih video ya, biasanya ya, yang paling gede MB-nya ya. Nah, Cold Storage menawarkan solusi efektif untuk mengelolanya, ya. Nah, pertama itu ada upload otomatis gitu ya. Nah, kita bisa aktifkan fitur auto backup untuk mengunggah foto dan video secara otomatis ke cloud. Nah, setelah terupload, nah hapus dari perangkat untuk mengosongkan ruang gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita mengupload ini ya, mengupload atau mengunggah foto dan video atau file lain ke cloud, itu
bukan berarti, filenya itu bakal hilang gitu ya, datanya itu bakal hilang dari perangkat kita gitu ya, melainkan kita, hapus sendiri dari perangkat gitu ya kalau pengen, hemat ruang gitu ya. Nah jadi, intinya kita tuh ngupload itu bukan mindahin ya, bukan mindahin tapi, sekedar, berbagi data aja gitu ya, berbagi data ke cloud gitu ya. Nah jadi datanya tuh tetap ada di perangkat kita ya, setelah kita upload. Nah gitu. Nah, terus ada opsi kompresi ya. Nah, jadi beberapa layanan menawarkan penyimpanan unlimited dengan kompresi. Nah, jadi kompresi ini maksudnya kayak filenya itu tuh atau datanya itu ukurannya tuh dikecilin gitu ya. Nah, caranya tuh dengan cara menurunkan kualitasnya gitu ya, menurunkan kualitas dari filenya gitu ya. Nah, akan tetapi ini efektif ya untuk menghemat lebih banyak ruang. Nah, sekarang, ada, Smart Storage Management ya. Nah, jadi, fiturnya sebut saja SSM ya. Nah, jadi, eee, fitur ini itu mengelola penyimpanan berdasarkan kebiasaan penggunaan dan ketersediaan ruang gitu ya. Nah, misalnya, auto delete lama ya. Nah, ini, menghapus file lokal yang sudah lama nggak diakses gitu ya, sambil tetap menyimpannya di cloud gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah berbulan-bulan nggak dipakai, nah itu bakal terhapus gitu ya. Nah, tapi tetap disimpan di cloud gitu ya. Nah, terus ada prioritas download gitu ya. Nah, kita mengunduh file yang sering diakses dan menghapus yang jarang digunakan gitu ya. Nah, jadi yang jarangnya dihapus, yang seringnya itu diunduh gitu ya. Nah, terus notifikasi ruang gitu ya. Nah, ini memberikan peringatan saat penyimpanan hampir penuh dan saran pembersihan gitu ya. Nah, eh, jadi kalau misalnya ruang penyimpanannya tinggal 1 GB lagi ya, kemungkinan bakal ada notif ya kan, notif kayak bersihkan ruang gitu-gitu kan. Nah, nah, sekarang kita akan mengoptimalkan kapasitas gratis gitu ya. Nah, misalnya ini Google Drive ini 15 GB gitu ya. Nah, kalau iCloud itu 5 GB. Nah, kalau Dropbox-nya ternyata cuma 2 GB ya, kecil ya ternyata. Nah, kalau Mega ini gede banget 20 GB nih, mantep ini ternyata ya. Tapi aku jarang nih dengar Mega ya. Nah, strateginya gimana? Nah, strateginya gunakan beberapa layanan sekaligus untuk berbagi jenis file. Misalnya Google Drive untuk dokumen kerja, iCloud untuk foto iPhone, dan Mega untuk arsip backup. Nah, jadi daripada kita pakai satu layanan tapi berbayar, mending kita pakai banyak layanan sekaligus gitu ya. Jadi kayak didistribusikan gitu ya. Nah, misalnya kita punya eh, data 30 GB ya misalnya ya. Punya data 30 GB pengen kita eh, upload ke cloud gitu ya. Nah, daripada kita cuma pakai Google Drive tapi kita upgrade gitu kan. Nah, mending kita eh, pakai Google Drive sama Mega ya sekalian gitu ya. Nah, misalnya 15 GB-nya kita simpan di Drive, 15 GB-nya kita simpan di Mega. Nah, itu kan mantep gitu ya. Nah, kalau kayak gitu kan enak gitu ya. Jadi kita nggak bayar gitu ya. Nah, jadi kita manfaatin aja yang gratis gitu ya. Nah, ini strategi multi cloud gitu ya. Nah, pertama-tama itu diversifikasi penyimpanan gitu ya. Jangan mengandalkan satu layanan saja. Distribusikan file ke beberapa penyedia cloud untuk mengurangi risiko dan memanfaatkan kapasitas gratis maksimal gitu ya. Nah, misalnya dokumen kerja itu di Drive ya. Foto keluarga itu di iCloud, file backup itu di Mega, project kolaborasi itu di Dropbox gitu ya. Nah, terus manajemen terpusat gitu ya. Nah, gunakan aplikasi file manager yang mendukung multi cloud gitu ya. Nah, untuk mengelola semua layanan dari satu tempat. Nah, ini memudahkan pencarian dan transfer antar cloud. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membersihkan file duplikat ya. Nah, jadi file duplikat ini tentu saja akan menghabiskan ruang penyimpanan tanpa memberikan nilai tambah gitu ya. Nah, jadi pertama-tama kita scan dulu duplikatnya ya. Nah, gunakan fitur bawaan atau aplikasi pihak ketiga untuk menemukan file duplikasi ya. Jadi kayak datanya tuh sama, tapi filenya tuh ada dua gitu ya, atau lebih gitu ya. Nah, terus kita review manual gitu ya. Nah, ini juga bisa ya. Kita cari data yang sekiranya itu
apa ya, datanya tuh sekiranya tuh kembar gitu ya. Nah, jadi kayak isinya tuh sama, namanya juga sama gitu kan. Nah, itu kita hapus aja salah satunya gitu ya. Nah, terus, hapus dengan aman gitu ya. Nah, delete duplikat sambil memastikan satu salinan tetap tersimpan. Nah, dan yang keempat adalah cegah di masa depan gitu ya. Nah, jadi, atur sistem penamaan file yang konsisten untuk menghindari duplikasi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada, arsip file lama ya. Nah, jadi file yang sudah nggak aktif digunakan tetapi perlu disimpan untuk, arsip itu bisa dipindahkan ke layanan cloud dengan biaya lebih murah atau bahkan ya gratis gitu ya. Nah, pertama-tama kita identifikasi file yang nggak diakses lebih dari 6 bulan. Lalu kita kompres, file untuk menghemat ruang lebih banyak, pindahkan ke ini maksudnya, eee, cloud ya, bukan cloud ya, sorry. Pindahkan ke cloud storage ya atau, archive tier gitu ya. Nah, lalu, buat catatan lokasi penyimpanan untuk referensi. Nah, seperti itu. Oke, ini ada arsip file lama ya. Nah, jadi, kita bayangkan ya, ada file yang sudah nggak aktif digunakan tetapi masih perlu disimpan untuk arsip ya. Nah, itu bisa dipindahkan ke layanan cloud dengan biaya lebih murah atau bahkan gratis. Nah, pertama-tama kita identifikasi file yang nggak diakses lebih dari 6 bulan ya. Nah, terus kita kompres filenya ya untuk menghemat ruang lebih banyak. Pindahkan ke cold storage ya atau arsip tier gitu ya. Lalu kita buat catatan lokasi penyimpanan untuk referensi gitu ya. Cold storage ini adalah penyimpanan berbiaya rendah untuk file arsip yang jarang diakses. Nah, seperti itu. Nah, ini ada best practice ya, pengelolaan cloud storage ya. Pertama, organisasi folder ya. Buat struktur folder yang jelas dan konsisten. Nah, dan gunakan nama yang deskriptif dan hindari folder yang terlalu dalam ya. Nah, lalu ada, naming convention gitu ya. Nah, ini tetapkan, sistem penamaan file yang terstruktur, misalnya, tahun, bulan, kategori ya, nama gitu ya. Nah, jadi, tahun ke berapa dibuatnya ya, bulan ke berapa, dibuatnya gitu kan. Nah, kategorinya apa gitu ya. Nah, lalu nama filenya gitu ya. Nah, terus, regular, clean up gitu ya. Nah, jadwalkan waktu rutin untuk membersihkan file yang nggak terpakai, minimal setiap 3 bulan sekali gitu ya. Nah, lalu, ada review sharing gitu ya. Nah, kita audit periodik untuk memastikan file hanya dibagikan ke orang yang tepat gitu ya. Nah, ini, lebih ke mengatur hak akses gitu ya. Kita memastikan kalau hak akses kita tuh tepat sasaran gitu ya. Nah, ini ada tips keamanan, cloud storage ya, terakhir ya. Nah, password, yang kuat ya tentunya ya. Nah, ini sudah pasti ya. Lalu ada two factor authentication ya, aktifkan, 2FA ya untuk lapisan keamanan tambahan ya, bahkan jika password bocor. Lalu ada, enkripsi end to end gitu ya. Nah, ini untuk file yang sangat sensitif ya. Nah, kita pakai enkripsi tambahan sebelum diupload gitu ya. Nah, hanya pemilik kunci yang bisa membuka. Nah, tentu dan yang paling penting adalah kita waspada sama phishing gitu ya. Nah, jangan klik link yang mencurigakan ya, yang mengaku dari penyedia cloud gitu ya. Selalu verifikasi URL dan pengirim email. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa segitu saja ya pembahasan kita tentang cloud storage dan sinkronisasi ya. Semoga dapat dipahami ya. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan ya, sampai jumpa lagi di seri-seri berikutnya. Dadah.